Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakam Al-Wafi. Saya mahasiswa PPK Darjat Transformasi Kemenak RI dari LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya adalah seorang guru PAI dari UPT SD Negeri Ponggok 1, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram sebagai pelaksanaan uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua keadaannya sudah sehat ya. Sekarang kita mulai pelajarannya, tapi sebelum itu silakan kita seperti biasanya Pancasila dulu dan menyanyikan lagu wajib. Untuk hari ini yang maju di depan selanjutnya yaitu Junia. Saya Junia mengajukan dulu. Baru silakan semuanya berdiri. Pancasila, Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ya anak, hari ini Pak Hakam absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar agama, yaitu tentang bab 4 tentang halal dan haram. Oke, sebelum itu ya, kita berdiri dulu, lalu kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dan nanti ice breaking. Silakan semuanya berdiri dulu. Oke, nanti silakan tirukan gerakannya dan lagunya bersama-sama nih. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya kita ice breaking dulu untuk pemanasan, ya. Coba tirukan gerakannya Pak Hakam dulu. Saya tahu, sadar, siap. Saya tahu, sadar, siap. Sekarang pakai lagu, nanti pelan, cepat dan lebih cepat. Oke, coba ya. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap. Ada yang tahu tentang hukum-hukum Islam yang ada di Indonesia?
Kira-kira yang kita ketahui hukum Islam itu ada apa saja? Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram, ada 5. Nah, itu hukum Islam yang wajib kita ketahui. Namun, kali ini kita mempelajari 2 yang berkaitan lebih banyak tentang makanan, yaitu halal dan haram. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah untuk menjelaskan definisi halal dan haram agar Anda bisa membedakan antara makna halal dan haram. Yang kedua, bisa menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab makanan bisa menjadi halal maupun haram, serta bisa menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum saya lanjutkan, coba perhatikan dulu. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Allahumma amin. Allahumma amin. Pertanyaan pertama anak-anak sebelum kita pelajaran. Anak-anak ada yang tahu apa itu halal dan haram? Tahu. Ada yang tahu? Coba yang lain. Apa halal itu? Sesuatu yang boleh dilakukan. Ada lagi? Haram, coba haram. Apa artinya haram? Ada yang tahu? Dilarang oleh agama. Oke. Karena teman-teman banyak yang belum tahu, yuk kita lanjutkan untuk pembahasannya. Nah, sebelum itu coba kita tes dulu. Perhatikan gambar berikut ini. Hewan mana yang boleh dikonsumsi kira-kira anak-anak? Ada yang tahu? Katakan dulu. Coba dari Arel. Yang mana? Satu aja yang boleh dimakan. Yang sapi. Sapi itu yang mana? Nah, pengertian halal. Halal artinya segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Pokok yang dianjurkan oleh agama itu berarti boleh dimakan atau dikonsumsi. Oke, itu halal. Kalau haram, haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Segala sesuatu yang dilarang oleh agama, meskipun itu rasanya lebih enak, itu tidak boleh dimakan. Karena ketika sama mau makan hal yang haram, berarti sama mau menanggung dosa. Nah, dasar hukumnya yang pertama adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Dari Al-Quran, saya mau tanya dulu, Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Ada yang tahu? Angkat tangan gak apa-apa. Afra? Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Nah, halal dan haram itu bisa dilihat dari Al-Quran dulu dasar hukumnya. Yang pertama, segala yang dihalalkan oleh Al-Quran maupun yang diharamkan oleh Al-Quran itu pasti sudah jelas tidak boleh kita lakukan maupun boleh kita lakukan. Kalau di dalam Al-Quran sudah dinaskan halal, berarti makanan tersebut halal. Kalau dinaskan dalam Al-Quran itu sudah pasti haram, berarti kita juga tidak boleh melanggarnya. Selanjutnya ada Al-Hadis. Al-Hadis atau sunnah ini adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan dari Nabi Muhammad. Segala perbuatannya Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad itu adalah Al-Hadis. Nah, hadis ini berfungsi untuk apa? Yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang belum jelas. Apakah makna halal haram itu bisa dimengerti oleh kita atau belum? Itu nanti dijelaskan oleh hadis. Selanjutnya, permasalahan dari Al-Quran dan Al-Hadis ini kaitan halal dan haram kalau tidak ditemukan, barulah masuk ke ijtihad. Seperti narkoba. Dulu zamannya Nabi Muhammad apa sudah ada narkoba? Belum ada. Nah, itu nanti yang memberikan fatwa atau hukum adalah para ulama mujtahid. Jadi hanya ulama khusus yang sudah hafal Al-Quran, yang sudah bisa menerjemahkan Al-Quran dan hadis, itu nanti memberikan fatwa bahwa ini halal, ini haram. Lanjut. Nah, ini dalil Al-Qurannya.
Pak Hakam akan membaca ayatnya, nanti semuanya membaca artinya bersama-sama, nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Yang disembelih bukan atas nama Allah, yang terjepit, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Oke, dari sini sudah sedikit paham ya. Jadi yang diharapkan oleh Allah itu apa saja? Yang pertama tadi apa? Ada bangkai. Bangkai itu apa atau dalam bahasa Jawa? Batak. Atau hewan mati yang tidak disembelih. Darah. Sudah tahu darah ya? Daging babi. Nah, ini sudah jelas, daging babi itu tidak boleh dimakan sesuai dengan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kalau sama menyembelih ayam, menyembelih sapi, menyembelih kambing, harus minimal membaca bismillah. Terus hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk. Jadi hewan buruan atau hewan yang diburu oleh hewan lain, terus sama mengetahui itu, lalu langsung sama masak tanpa sempat disembelih, itu hukumnya haram. Contohnya ayam yang digigit anjing tanpa sampean sembelih terlebih dahulu, ayam tersebut langsung sama masak, berarti ayam tersebut termasuk halal apa haram? Halal. Karena belum sempat disembelih. Lanjut. Sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama yaitu ada zat asal. Ya, itu telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ini seperti dalil tadi, kalau sudah didalilkan oleh Al-Quran maupun hadis, berarti sudah pasti halal dan haramnya. Berarti zat asal sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu sifat asal, sifatnya bisa baik atau buruk untuk tubuh. Meskipun makanan halal, kalau ketika konsumsinya itu tidak sehat untuk kita, berarti itu bisa saja menjadi haram. Ada yang bisa beri contoh? Apa? Kalau ayam digoreng memakai minyak babi halal atau haram? Nah, coba sebelum Pak Hakam jawab, ada yang tanya ini. Ayam yang digoreng menggunakan minyak babi kira-kira halal apa haram? Haram. Karena apa kira-kira? Karena memakai minyak babi atau salah satu dari bagian babi itu. Jadi yang kondisi awalnya ayam itu halal dimakan jadi haram karena terkena minyak babi. Oke, itu nanti masuk di proses tergantung cara olah, proses dan penyajiannya. Jadi makanan yang halal kalau diolahnya tidak halal bisa jadi haram. Kalau sifat asal, contohnya orang makan daging tapi posisi dia mengalami sakit darah tinggi, kira-kira makin sehat apa makin sakit? Makin sakit. Daging itu tadi halal apa haram? Daging itu halal, tapi ketika yang mengkonsumsi orang yang darah tinggi, akhirnya tambah sakit. Daging itu menjadi haram untuk orang yang sakit. Seperti itu sifat asal. Selanjutnya, nah, jangan lupa makanan tidak cukup hanya halal saja yang boleh dimakan, tapi harus yang halalan thayyiban, yang halal dan baik untuk tubuh kita. Seperti tadi, ada yang alergi makan pisang? Tidak ada. Ada yang alergi makan udang? Oke, udang itu saya tanya dulu, halal apa haram? Halal, karena itu merupakan hewan laut, boleh dikonsumsi, ya. Tapi bisa jadi haram kalau zaman ketika memakannya bikin alergi, bikin sakit. Contohnya Pak, orang yang darah tinggi dilarang makan daging sapi. Nah, betul seperti tadi ya. Jadi itu salah satu contohnya halal thayyiban. Jadi kalau makan daging sapi tapi darahnya makin tinggi, jadi itu tidak baik, sehingga makanan yang halal jadi haram. Itu ya. Makanlah makanan yang halal juga baik untuk tubuh sang. Ya. Selanjutnya
Nah, ini contoh-contoh makanan halal. Yang pertama ada apa? Nasi, Ada daging, ada sayuran, ada. buah-buahan, Selain ini kira-kira apa? Oke, lalu ubi boleh. Ada lagi coba kira-kira? Ada lagi dulu, coba. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan minuman. Ada minuman yang halal termasuk apa saja nih? susu, Air. Nah, ini masih ada logo BPOM atau logo makanan, tapi tidak ada logo halalnya. Ini mengandung babi, jadi termasuk makanan yang non halal. Rata-rata ini contohnya adalah makanan yang mengandung gelatin, yaitu marshmallow dan lain sebagainya. Coba kalau tadi kan sama beli jajan, dicek ada logo halalnya atau tidak, ya. Siap bisa? ya, Hikmah dari mempelajari ini yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan, menjauhkan diri dari dosa. Yang ketiga, pandai memilih produk yang halal. Teman akan semakin mudah untuk mengenali produk halal, yaitu dengan melihat apa tadi? Logo atau label halal. Yang keempat, menghindari keraguan. Saman kalau sudah menemukan makanan yang sudah berlogo halal, pasti kira-kira Saman masih ragu nggak? Tidak, langsung yakin, oh ini sudah halal, jadi boleh dimakan. Menjaga kesehatan. Yang halal itu bisa menjaga kesehatan, kecuali yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Seperti tadi daging, kalau dimakan oleh orang yang darah tinggi, kira-kira akan menjadi sakit atau sehat tadi? Sakit. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan tugas yang pertama yaitu LKB kelompok. Nah, ini karena sudah terbagi kelompok, langsung ini nanti saya bagikan. Silahkan sebelum itu disiapkan alat-alatnya. Penting. Lalu apa lagi? Oke, silakan keluarga. Nah, ini nanti yang kelompok genap itu nanti makanan dan menu minuman halal dan haram. Untuk yang kelompok kecil, menu makanan halal dan haram. Silakan diamati dulu, jangan langsung digunting. Ini adalah menu minuman halal dan haram. Oke. Yang sudah digunting oh ini setelah ini nanti ditempel ya, setelah ini nanti ditempel terus nanti ditaruh di sini. Terus untuk itu mulai dari makanan halal dan haram menunya nanti di atas ya, sejajar. Ya, silakan bebas. Nanti ditampilkan di depan ya. Biar Pak Hakam yang menilai sampai mencoba
3. Dari kerapian 4. Keteraturan cara mengaturnya sudah belum? 4. Oh, enggak ada yang kebalik. Capungnya kebalik di bawah. Oke. Enggak jadi 4, dapat nilai 3. Rapi. Dan teratur. Oke, dapat nilai 4. Oke. Untuk nilai tertinggi dari kelompok, ya, kelompok 1 memperoleh nilai 10. Untuk kelompok 2 memperoleh nilai 11. Untuk kelompok 3 memperoleh nilai 11. Dan untuk kelompok 4 memperoleh nilai 12. Itu tadi adalah cara menerapkan makanan halal dan haram. Sama dari kegiatan ini kira-kira sudah tahu belum perbedaan makanan halal haram? Oke, dari segi makanan, karena juga ada makanan, di sini minuman dan minuman, ada yang halal dan ada yang haram. Kan anak, untuk selanjutnya kita masuk ke asesmen pengetahuan, yaitu membuka aplikasi Wayground atau link Wayground. Silahkan anak-anak mengeluarkan HP-nya masing-masing. Lanjut ke makanan termasuk perintah. Semua makanan dan minuman adalah Anak, ini yang sudah selesai mengerjakan, yang belum silahkan dilanjutkan dulu ya. Ini rekap-rekapnya. Nah, nilai yang paling teratas adalah ini Almira Keisha, Mila Selena, nilainya 100%. Wah, ini ada yang salah satu. Raffi, ada satu soal yang salah. Ini masih mengerjakan. Silakan berikan dulu. Nah, ini berarti masih dalam proses pengerjaan. Ada yang masih 50%, 60%. Silakan dilanjutkan, nggak usah terburu-buru. Semoga nanti pengerjaannya semuanya dapat nilai 100. Oke anak-anak, itu tadi tugasnya asesmen melalui aplikasi yang namanya apa tadi? Wayground, menggunakan HP. Berapa soal tadi? 10. Siapa yang bisa menjawab dengan lancar sampai 100%? Oke, siapa yang tadi salah satu? Yang salah 2? Oke, ya. Jadi itu ya. Kira-kira senang atau tidak? Besok-besok lagi kita akan mengerjakan model soal menggunakan Wayground. Oke. Nah, itu juga pengenalan teknologi untuk sampean bahwa ternyata mengerjakan soal itu tidak hanya menggunakan kertas saja, tapi juga bisa menggunakan aplikasi maupun lewat via online. Oke. Ya. Selanjutnya, nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh motivasi untuk kita semuanya dalam pembelajaran ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini adalah sebuah hadis yang artinya apa, teman-teman? Coba Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah,
Jadi tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat bagi sampean. Mulai dari sekarang tinggalkan hal-hal yang membuang-buang waktu sampean, seperti terlalu sering menonton YouTube, terlalu sering TikTok-kan. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini. Seru nggak kira-kira? Sebelum kita akhiri, Pak Akam akan membagikan. Nah, ini adalah refleksi. Silakan diisi sesuai kejujuran sampean masing-masing. Ini tidak ada nilainya. Silakan diisi nama dan nomor absen. Ini adalah kegiatan hari ini. Kira-kira menurut sampean bagaimana? Disesuaikan dengan pertanyaannya. Jawabannya hanya iya atau tidak. Ya, pakai topeng. Saya akan melarang sampean. Nanti setiap masing-masing kelompok silakan nanti per ketua kelompok dikumpulkan ke belakang. Silakan, kalau sudah selesai dikumpulkan dari satu ketua kelompok mengumpulkan ke belakang. Dari kelompok 1 sudah, dari kelompok 4 sudah mengumpulkan. Ditunggu dari kelompok 3, 2, dan 1. Terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk sampean. Amin. Dan bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Amin.